Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jawa Tengah bahkan Indonesia memiliki benteng baru. Lebih dari 1.000 pendekar pagar Nusa dari Jawa Tengah kini siap bergerak, bukan hanya sebagai pewaris ilmu bela diri, tetapi sebagai kekuatan moral dan fisik yang patut diperhitungkan. Organisasi pencaksilat Nahdlatul Ulama ini menegaskan komitmennya berdiri di garis depan, menjaga kehormatan dan marwah bangsa. Simak bagaimana gelombang pendekar ini membawa semangat baru untuk Nusantara. Sesaat lagi diulas berita Blora TV berikut. Pemirsa, gerak langkah pencaksilat Nahdlatul Ulama PSNU Pagar Nusa Jawa Tengah yang ketuanya orang Blora, yakni Dr. Haji Arif Rohman yang Bupati Blora, saat ini tengah berada dalam momentum keemasan, menunjukkan pertumbuhan yang kokoh dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan yang progresif, organisasi ini terus mengukuhkan perannya sebagai benteng penjaga ulama, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bumi pertiwi. Puncak geliat Pagar Nusa Jawa Tengah terlihat jelas di Blora, yang juga merupakan basis dari Ketua Pengurus Wilayah Pagar Nusa Jawa Tengah, Dr. Haji Arif Rohman. Sebuah hajat besar telah dilaksanakan dengan sukses, yaitu wisuda warga baru ke-9, yang melantik sebanyak 450 pendekar muda Pagar Nusa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Blora. Acara yang dipadati ribuan warga ini bukan sekedar seremoni kenaikan tingkat, melainkan peneguhan komitmen. Dalam prosesi pembaiatan yang hikmat, para anggota baru diingatkan bahwa menjadi pendekar Pagar Nusa bukan hanya soal menguasai ilmu bela diri, tetapi juga wajib menjadi gardu terdepan dalam menjaga ajaran agama dan kedaulatan bangsa. Dengan semangat ngeremboko sokong Blora, mbagusi ing Nusantara, berkembang dari Blora menjadi baik di Nusantara. Momentum ini menjadi simbol lahirnya generasi baru yang siap berkhidmah dan menebarkan pesan kedamaian. Tak berhenti di Blora, denyut nadi perkembangan Pagar Nusa Jawa Tengah berlanjut ke wilayah barat, tepatnya di Kabupaten Magelang. Pelantikan pengurus baru Pagar Nusa Kabupaten Magelang oleh Ketua PW Pagar Nusa Jawa Tengah menjadi bukti nyata dari upaya konsolidasi dan perluasan jangkauan organisasi. Pelantikan ini menandakan babak baru bagi Pagar Nusa di Magelang untuk semakin aktif dalam pembinaan dan pengabdian. Para pengurus yang baru dilantik mengemban amanah untuk merawat semangat perjuangan, menjaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Langkah strategis ini memastikan bahwa nilai-nilai ke-NU-an dan tradisi pencaksilat dapat mengakar kuat di berbagai lapisan masyarakat Magelang. Sinergi antara penguatan internal melalui pelantikan 450 warga baru di Blora dan perluasan struktural melalui pelantikan pengurus di Magelang adalah pertanda konkret bahwa Pagar Nusa Jawa Tengah benar-benar sedang rempoko atau berkembang pesat. Perkembangan ini membawa Pagar Nusa Jawa Tengah menuju visi besarnya, yakni mbagusi di Nusantara atau memperindah atau menjadi baik di seluruh Nusantara. Para pendekar dengan bekal keahlian bela diri yang mumpuni serta fondasi spiritual dan kebangsaan yang kokoh diharapkan menjadi agen perubahan yang menyebarkan kedamaian, persatuan, dan nilai-nilai luhur akhlak karimah di tengah masyarakat. Pagar Nusa Jawa Tengah dengan langkah-langkah nyata ini telah menegaskan posisinya sebagai penjaga tradisi dan pengawal masa depan bangsa. Ya, Ketua Pagar Nusa Jawa Tengah, Dr. Haji Arif Rohman, melantik jajaran pengurus Pagar Nusa Kabupaten Magelang di Aula Pondok Pesantren API Tegal Rejo, Sabtu 25 Oktober 2025 lalu. Pencaksilat Nahdlatul Ulama PSNU Pagar Nusa Jawa Tengah melanjutkan konsolidasi organisasinya dengan meresmikan kepengurusan Pagar Nusa Kabupaten Magelang. Ketua PW Pagar Nusa Jawa Tengah, Dr. Haji Arif Rohman, menekankan pentingnya pembinaan dan pengabdian demi kemaslahatan umat dan bangsa.
Dalam sambutannya usai pelantikan, Gus Arif, sapaan akrab Arif Rohman, menyatakan bahwa penguatan struktur hingga ke tingkat daerah adalah upaya strategis. Ia berharap pengurus baru dapat menjalankan amanah dengan semangat, menjaga marwah organisasi, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Pagar Nusa memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan bangsa dan mengembangkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan bela diri yang berakar dari tradisi Nahdlatul Ulama, tegas Gus Arif yang juga menjabat sebagai Bupati Blora. Ia mendorong Pagar Nusa di Jawa Tengah agar terus berkembang dan menjangkau sekolah, pesantren, serta komunitas masyarakat, karena organisasi ini tidak hanya tentang bela diri, tetapi juga pembentukan karakter dan loyalitas. Gus Arif mengakhiri pesannya dengan mendorong pengurus baru Magelang segera menyusun program kerja konkret di bidang kaderisasi, pelatihan, dan kegiatan sosial. Jadikan amanah ini sebagai ladang pengabdian, mari kita rawat semangat perjuangan, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Pungkasnya. Atas nama pimpinan wilayah Indonesia Jawa Tengah, tentunya kami menyampaikan terima kasih apresiasi atas dukungannya kepada cabang Indonesia Magelang yang pada siang hari ini melaksanakan agenda organisasi yaitu pelantikan pimpinan cabang 10 PAC Kabupaten Magelang. Ini adalah langkah yang strategis dalam rangka kita untuk konsolidasi organisasi, dan kita berharap agar seluruh PAC Magelang ini nantinya sudah bisa dibentuk. Jadi sahabat ketua cabang sudah menyampaikan ada beberapa yang memang sedang dalam proses. Nah, ini kami harapkan nanti ini akan bisa dilakukan penataan untuk selanjutnya kita ingin agar keberadaan Pagar Nusa di Magelang ini semakin protokol, semakin bisa merambah juga ke sekolah-sekolah khususnya yang ada di bawah Mari dan juga pesantren-pesantren yang ada di bawah RMI. Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain Ketua PCNU Kabupaten Magelang Kiai Izzuddin, Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah Kiai Hamid Zain, Ketua Cabang Pagar Nusa Magelang Aziz Rofi'i, dan pengasuh Ponpes Api Tegal Rejo Kiai Nurmahin. Sebelumnya, Kamis 2 Oktober 2025 lalu, Panggung Kehormatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama PSNU Pagar Nusa Kabupaten Blora bersinar terang menyambut kekuatan baru. Sebanyak 450 anggota baru secara resmi dikukuhkan dalam acara wisuda ke-9 warga baru PSNU Pagar Nusa Kabupaten Blora yang digelar di Gor Mustika pada hari. Ratusan pendekar muda ini berasal dari 16 kecamatan di seluruh Kabupaten Blora, menandai semakin luasnya penyebaran dan peran Pagar Nusa di wilayah tersebut. Kehadiran mereka menambah warna sekaligus memperkuat komitmen Pagar Nusa dalam mengawal Nahdlatul Ulama NU. Ketua Pimpinan Cabang PSNU Pagar Nusa Kabupaten Blora, Nurul Akdom, saat melantik para anggota baru itu, menekankan pentingnya peran Pagar Nusa sebagai benteng ulama dan bangsa. Anggota baru yang dilantik hari ini bukan hanya bertambah keahliannya dalam ilmu bela diri, tetapi juga harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pagar Nusa adalah organisasi pencaksilat yang menjunjung tinggi akhlak, disiplin, dan persatuan, ujar Nurul Akdom. Tetap ditingkatkan belajarnya, tetap ditingkatkan ngajinya. Biarpun kalian sudah menjadi pendekar, belajarnya, ngajinya, di pesantrennya, di madrasahnya, tetap dilanjutkan. Yang pertama. Yang kedua, dijaga akhlaknya. Dijaga akhlaknya. Yang nomor 3, dijaga silaturahminya, dijaga persaudaraannya, dijaga sedulurane. Siap?
Siap? Siapa kita? Pagar Nusa. Acara wisuda ini terasa spesial dengan kehadiran langsung dari Bupati Blora, Haji Arif Rohman yang juga Ketua Pengurus Wilayah Pencaksilat Pagar Nusa, Jawa Tengah. Dia turut menjadi saksi pengukuhan. Dalam sambutannya, Bupati Arif Rohman memberikan pesan mendalam kepada para anggota baru. Sebagai pendekar, jangan sekali-kali berwatak adigang adigung adiguno, sombong dan jumawa. Jadilah pendekar yang cinta damai dan menebar kebaikan, pesan Arif Rohman. Lebih lanjut, dengan sesanti pencaksilat NU Pagar Nusa, Ngrembeko Sokom Blora Bagusi ing Nusantoro, Bupati juga berharap Pagar Nusa dapat terus membangun kolaborasi dengan sesama badan otonom, Banom, dan lembaga NU lainnya, serta mempererat silaturahmi. Ia juga mendorong agar kegiatan Pagar Nusa dapat lebih masif masuk ke sekolah-sekolah NU dan pondok pesantren sebagai wadah kaderisasi yang strategis. Dengan bertambahnya 450 pendekar baru, PSNU Pagar Nusa Blora tidak hanya menguatkan benteng tradisi pencaksilat, tetapi juga menegaskan perannya sebagai pelopor kader yang berjiwa kesatria, peduli sesama, dan berpegang teguh pada nilai-nilai ke-NU-an dan kebangsaan. Ini adalah momen historis yang membawa harapan baru bagi kemajuan organisasi dan kedamaian Blora. Tidak hanya itu, tingkatkan SDM unggul, Pagar Nusa Jateng gandeng RMI dan LP Ma'arif. Pemirsa, pengurus wilayah pencaksilat Nahdlatul Ulama PSNU Pagar Nusa Jawa Tengah memperkuat sinergi dengan sektor pendidikan dengan menandatangani nota kesepahaman bersama Robitah Ma'adih Islamiyah, RMI, dan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU LP Ma'arif Jawa Tengah. Penandatanganan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Api Tegal Rejo Magelang Sabtu 25 Oktober 2025 lalu, ini bertujuan menyatukan visi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul serta memberikan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Ketua PW Pagar Nusa Jawa Tengah, Dr. Haji Arif Rohman, Gus Arif, menegaskan bahwa sinergi antar lembaga ini sangat penting untuk mewujudkan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, penguatan lembaga pendidikan, dan pesantren. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan kebersamaan. Sinergi ini penting agar seluruh program memiliki arah yang sama, yaitu mewujudkan kontribusi nyata. Ini bukan hanya soal bela diri, tetapi tentang membentuk karakter, akhlak, dan loyalitas kepada bangsa. Ujar Gus Arif, yang juga Bupati Blora. Alhamdulillah siang menjelang sore ini kita bisa hadir di Tegal Rejo ini dalam rangka kita MOU antara LP Ma'arif dengan Pagar Nusa pada sore hari ini, dan nanti insya Allah habis maghrib akan ada MOU antara Pagar Nusa dengan RRI Jawa Tengah. Salam kalau selalu menjatuhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak Kiai dan juga sahabat semuanya, tentunya atas nama pengurus PW Pagar Nusa kami mengucapkan matur suwun atas karawuh Gus Rozi dan juga Sohibul Bed Ismail sebagai wujud sinergi kita antara badan dan lembaga yang ada di PWNU, yang mana segmen yang kita istilahnya bina adalah para pelajar, ini pelajar dan santri. Jadi kita izin Gus bagaimana depan Pagar Nusa ini yang sekarang mungkin sudah ada beberapa yang sudah masuk di lembaga-lembaga pendidikan Ma'arif dan juga di pesantren. Nah, kita berharap ke depan akan makin bisa ditingkatkan. Jadi Gus sudah bercerita tentang pengalaman di Magelang, anak-anak pelajar Ma'arif ini pada tawuran, dan begitu ikut Pagar Nusa tawurannya selesai karena dikasih ajang untuk tanding. Ya, kalau orangnya tidak lihat, kalau Pagar Nusa nanti merasa insya Allah Tegal Rejo ini siap untuk jadi tuan rumah, kalau surga ini sudah disiapkan ini. Jadi memang ini adalah program lama kita, mohon maaf baru bisa terlaksana sekarang. Sementara itu, Ketua LP Ma'arif Jawa Tengah, Fahrudin Karmani, menyatakan kerjasama ini akan memperkuat kualitas SDM dan memastikan keberlanjutan program pendidikan di berbagai lembaga. Menurutnya, proses pembinaan dan pelatihan akan ditangani oleh pelatih yang sudah disiapkan. Wakil Ketua PUNU Jawa Tengah, Kiai Hamid Zain, menyambut baik inisiatif kolaboratif ini.
Ia berharap sinergi tersebut mampu memperkuat akar kelembagaan dan memperluas dampak program di bidang pendidikan dan sosial. Kalau akarnya kuat, walaupun langkah awalnya kecil, hasilnya akan tumbuh kokoh. Tutup Kiai Zain menegaskan pentingnya dukungan penuh dan tanggung jawab nyata dari seluruh pihak tanpa menunggu instruksi formal yang panjang. Diketahui, Pagar Nusa adalah organisasi pencaksilat di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang berdiri pada 22 Rabiul Akhir 1406 Hijriah atau 3 Januari 1986 Masehi di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, dengan ketua umum pertamanya adalah Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari. Ini dalam rangka menyatukan dan mewadahi sejumlah perguruan silat NU yang dahulunya beragam dan berdiri sendiri-sendiri. Hingga saat ini, Pagar Nusa memiliki nama resmi Pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Berdirinya gerakan pencaksilat Pagar Nusa ini pada umumnya dilatar belakangi oleh perasaan gelisah yang dirasakan oleh para ulama, terutama aktivis pencaksilat yang kala itu tidak ada suatu wadah yang menaungi para aktivis pencaksilat yang jumlahnya tidak sedikit. Para ulama dan aktivis menyayangkan jika aktivis pencaksilat di lingkungan NU kala itu tidak ada wadah tersendiri untuk bersatu dalam suatu wadah. Lantas kemudian suatu ketika, pendekar asal Surabaya, Jawa Timur Kiai Asuharbila sowan kepada Kiai Haji A. Mustafa Bisri atau Gusmus untuk meminta pendapat dan fatwa akan hal tersebut. Lalu, Kiai Haji A. Mustafa Bisri memberi saran kepada Kiai Asuharbila untuk mendatangi dan menghadap kepada Gus Maksum Lirboyo Kediri. Lalu tepat pada tanggal 27 September 1985, para ulama dan aktivis pencaksilat melakukan musyawarah di pesantren Tebu Ireng, Jombang dan beragenda untuk mendirikan sebuah organisasi yang berafiliasi kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan tujuan khusus untuk mewadahi dan mengembangkan kemampuan di bidang pencaksilat. 1 tahun setelah itu, yakni pada tanggal 3 Januari 1986, para ulama dan aktivis pencaksilat di kalangan NU tadi menyelenggarakan pertemuan dan musyawarah di Pondok Pesantren Lirboyo, dan di pertemuan inilah disepakati pembentukan organisasi pencaksilat di bawah naungan NU dengan nama Pagar Nusa. Kemudian pada tanggal 16 Juli 1986, pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ketika itu diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai Rais A'am dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai ketua umumnya, melakukan peresmian terhadap pencaksilat Pagar Nusa sebagai salah satu badan otonom di bawah pangkuan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan ketua umum Pagar Nusa pertama kali dijabat oleh Kiai Haji A. Maksum Jauhari. Demikian pemirsa ulas berita kali ini mengenai ribuan anggota Pagar Nusa yang siap menjadi garda terdepan penjaga kehormatan bangsa. Sebuah gelombang pendekar baru membawa janji untuk Nusa dan bangsa. Kita akan terus ikuti perkembangan kiprah Pagar Nusa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya, Urip Daryanto, bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.